melanjutkan pertanyaan bolong-bolong tadi dok, kira-kira ketika saya nih minum amoxicillin misalnya, kelupaan sehari, terus apakah kemudian besoknya saya kemudian langsung resistensi terhadap satu bakteri atau bagaimana dok? Apakah efeknya jangka panjang atau seperti apa? Iya, jadi lamanya resisten itu tergantung jenis antibiotikanya. Beberapa obat, mungkin di sini familiar dengan ciprofloxacin. Seringkah dapat cipro, malah kita ada satu ya, itu udah kayak kacang goreng. Amoxicillin kayak kacang goreng. Nah, kebetulan ciprofloxacin, kelompok quinolone ini adalah obat yang sangat mudah resisten. Sangat mudah resisten. Jadi kalau saya di rumah sakit during treatment, dalam pengobatan itu bisa resisten. Tetapi ada kelompok obat yang agak sulit resistennya gitu. Nah, kasaran saya, kalau yang tadi kita lupa bolong, diminum lagi, lanjutin sampai 1 dosis. Karena kalau baru 1 hari mungkin turunnya baru dikit, kita cepat naikin lagi. Tapi jangan double dosis ya ibu-ibu ya. Nanti efek sampingnya tadi banyak. Obat antibiotika itu adalah zat kimia, baik secara sintetis maupun alami yang masuk ke badan kita, yang seperti pisau bermata dua. Ada efek baiknya dan ada efek sampingnya. Efek sampingnya kan sering ibu-ibu bilang, oh saya alergi sulfat, saya alergi penisilin, itu efek sampingnya. Jadi mungkin itu, jadi lanjutkan obat. Jadi dilanjutkan dokter ya. Jadi kalaupun akhirnya berhenti justru berarti nanti malah jadi dia bakteri yang kebal ini akan lebih overgrow. Jadi mungkin kalau misalnya generasi One Health sudah sempat mengkonsumsi antibiotik, ternyata kelupaan during treatment. Lupa nggak bisa jangan 2 hari ya, lupa ya. Kalau lupa 2 hari saya bertanya, lupa apa pikun nanti ya. Jadi lanjutkan ya dok ya untuk mencapai dosis minimum yang dibutuhkan. Nah, kira-kira menjawab ya ibu ya? Sudah ya. Dari ibu Erika sendiri, kira-kira sebagai misalnya pernah menjadi pasien ataupun pernah mengantar anaknya ke dokter anak misalnya, kira-kira dapat nggak sih gambaran seperti ini dok, ibu, dari dokternya ataukah dari tenaga kesehatannya, ataukah mungkin permasalahan ini muncul karena aduh saya nggak dikasih tahu nih sama praktisi kesehatannya, kira-kira seperti apa ibu? Kalau tadi dokter Siti menjelaskan 100% gambar yang dapat sebagai ibu di dokter cuma 10-20% ya biasanya. Tapi setidaknya dapat ya bu? Hari ini dapat banyak gitu ya. Tapi biasanya kita dapat 10-20% karena biasanya dari dokter, ibu-ibunya biasanya ke dokter terus dikasih ini antibiotik 3 kali 1 misalnya, dan ini harus habis selesai kan gitu ya biasa dapatnya. Nah, challenge-nya di rumah adalah misalnya untuk anak-anak gitu kan, anak-anak yang misalnya sudah usia di atas 8-9 tahun ke atas mungkin bisa mengerti 3 kali sehari kak, tolong pastikan 3 hari sekali diminum. Yang di bawah itu kalau kita tinggal kerja misalnya ke kantor, siangnya pasti bolong nih ke dok. Siang pasti bolong, kak udah minum obat tadi? Oh iya lupa mah, sorry mah lupa kata gitu. Jadi bolongnya banyak setiap siang, mungkin bisa bolong gitu kalau kita dititip sama neneknya misalnya, mah tolong bantuin sama neneknya. Neneknya juga pikun karena usia 80 tahun gitu kan, jadi nggak bisa pastikan siang ini minum obat antibiotik gitu. Nah itu barangkali juga sering terjadi di keluarga ibu-ibu juga gitu, dan termasuk yang juga kemarin-kemarin pada saat anak masih kecil-kecil juga agak susah untuk memastikan siang ini kan harus minum antibiotik. Tantangannya gitu. Jadi seperti itu ya. Ini ternyata tidak hanya salah praktisi kesehatan, tapi juga kadang sebagai user kita juga lupa, sudah dikasih tahu tapi gimana ya lupa. Tadi ada satu yang ingin bertanya, silakan ibu. Saya ingin menanyakan kepada Dokter Sri. Masalahnya ini Bu, ada suatu tetangga Bu, dia sakit Bu, sering dia beli obat tanpa ke dokter. Nah, yang dibeli itu adalah perusikam dengan amoxicillin, dengan obat batuk Bu, dan itu dia batuk dan pilek. Saya tanya Bu, di mana beli obat yang Bu? Kenapa sembarang beli obat gitu saya Bu? Ya gitu aja dah. Saya takut Bu, sering dia gitu Bu. Dan itu bagaimana Bu supaya saya bisa memberi info kepada tetangga gitu Bu? Takut saya, mohon penjelasan Bu. Om Santi. Kira-kira seperti apa dok? Ke dokter Sri dulu sebelum saya nanti tanya Bu Erika. Iya, itu sering ketemu, sering masalah itu hampir mungkin kita pun termasuk begitu ya. Ada pengalaman memori bahwa oh pakai obat ini kita sembuh. Padahal mungkin belum tentu, kasusnya mungkin sakitnya beda. Bilang pusing itu bisa macam-macam. Pusing tensi meningkat, pusing stres, pusing nggak punya uang, beda ya. Beda ya. Ya. Itu kita tuh belajar dari pengalaman. Tapi yang jelas kalau piroxicam sama amoxicillin itu nggak tahu kombinasinya dari mana dapatnya gitu ya. Yang jelas tidak logis lah kombinasi itu untuk apa.
sakitnya. Jadi dalam dunia perantibiotikaan ini sebetulnya tidak hanya kesalahan pada masyarakat atau karena tidak tahu informasi yang sebenarnya. Di dalam praktisi pun juga banyak. Jadi karena ada anggapan, wah kalau saya, ini jujur ya, kita dokter ya dokter, semoga Anda tidak begitu. Jadi kalau misalnya kita mengobati pasien, terus kita nggak kasih antibiotika, sedangkan pasiennya itu selalu berharap, tadi saya bilang pasien selalu berharap, nggak dikasih antibiotika nggak sembuh, minum batuk pilek panas nggak dikasih antibiotika nggak sembuh. Terus kita nih sebagai dokter misalnya tidak meresepkan, maka pasien akan berpindah. Sehingga dokter baru ya dok? Dan dokter baru. Kemudian dokter akan berpikir, ya udah deh ngapain saya kasih aja antibiotika supaya tidak berpindah. Itu dulu, praktek dulu. Semoga dengan BPJS, dengan praktek sekarang tidak ada begitu lagi. Jadi praktisi pun juga kurang memahami. Entah dia kurang memahami dari aspek ekonomi takut pasiennya hilang, atau dia kurang memahami patogenesis dari penyakit itu. Misalnya yang sering saya temukan cacar air apa varicella. Cacar air kan banyak. Biasanya itu kan virus penyebabnya. Tapi sama sekali tidak butuh antibiotik ya harusnya. Antibiotika gitu, dia akan dari bening kemudian mengeruh menjadi kayak pus, kayak nanah, terus sembuh kering, gitu kan perjalanannya. Tapi sering juga dokter yang itu ada pusnya, ada nanahnya, saya harus kasih antibiotika. Nah, itu adalah termasuk kelompok dokter yang tidak memahami patogenesis penyakit. Nah, itu dari segi dokter. Kemudian dari segi farmasi pun juga, saya pernah duduk di satu apotek yang sangat terkenal gitu nunggu obat. Tiba-tiba datang orang dengan anak kecil, datang bapak-bapak, anak saya panas, minta saya mau cari obat, anak saya panas. Oh ya ini pakai Cefradioxil, bagus dokter pakai ini. Padahal Cefradioxil itu antibiotika gitu ya. Saya duduk di situ antara saya tegur enggak gitu ya. Nah farmasi pun juga tidak yang harusnya antibiotika itu harus dengan resep. Ada kategori obat bebas, obat keras, dan ada beberapa macam obat kategori itu harus diikuti gitu ya, karena pemerintah sudah membuat kategori itu. Masyarakat boleh membeli yang bebas tanpa resep yang kategori obat bebas, tapi antibiotika sebetulnya harus pakai resep. Nah, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman farmasi, mereka bilang dokter Sri berada di side pasien dari kuman yang supaya nggak resisten. Saya dari business oriented, saya harus jual tuh obat saya. Kalau enggak antibiotika kan mahal-mahal ya, ibu bapak mahal loh antibiotika itu. Generik pun masih mahal ya? Generik masih mahal gitu. Saya ada target nih, saya harus jual, kalau enggak obat saya expired. Jadi kita rule juga, pemerintah juga tidak ketat mengawasi gitu. Farmasinya juga dari segi bisnis, pemerintah aturannya juga belum ketat. Kita sebagai masyarakat juga masih kurang mencari informasi. Ya, jadi kompleks ya dok ya. Sangat maka kompleks. dari itu butuhnya kolaborasi ternyata. Ya, dan juga menyambung yang dari Ibu Moni itu bahwa residu, tadi ngomong residu ya Bu ya, kita tuh kalau ke luar negeri maka produk ekspor kita bisa di ban, bisa tidak boleh keluar kayak udang, atau kalau residu antibiotikanya tinggi. Karena kalau residunya itu ada di dalam produk itu kita makan, artinya dosisnya tidak optimal juga. Dosis yang ada antibiotika itu akan membunuh flora normal kita. Flora normal itu tubuh kita tuh nggak steril. Tubuh kita pasti ada kuman yang baik. Kayak Yakult deh yang gampang. Yakult kan kuman baik ya. XX dok, bukan sponsor dok, ada Yakult di sini. Oh ya salah ya. Ya probiotik deh, udah ya. Oke. Jadi itu pun juga seperti, jadi tubuh kita tuh nggak steril. Ada bakteri baik. Tapi kalau kita bom dengan dosis antibiotika yang tidak adekuat, entah dari kita bolong minum obat atau dari residu makanan, itu kuman-kuman itu juga akan tertekan, terbunuh, sehingga kuman yang baik tetapi bisa jadi jahat. Nah, kuman yang baik bisa jadi jahat akan overgrow, tumbuh berlebihan akan mendominasi tubuh kita. Jadilah kita sakit, jadilah dia kebal dengan antibiotik.